Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu analisis artikel ilmiah, yang beranggotakan saya sendiri, Nurul Izaz Ulaya Febriantika, dan rekan saya. Saya Brendito Fata. Dan saya Dwi Apsari. Saya Sanggita Cindy. Dan saya Saiful Rizal. Dan di sini struktur artikel penelitian kami. Yang pertama, judul, kedua abstrak, ketiga pendahuluan, keempat tinjauan pustaka, kelima metodologi penelitian, keenam hasil, ketujuh pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk judul yang akan kami analisis yaitu pembuatan serbuk pulp dari daun jagung. Dan yang sudah kami analisis yaitu jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, ringkas dan informatif. Yang ketiga, penggunaan huruf kapital dan kata baku sudah benar. Dan yang terakhir, kata asing di italik. Untuk yang pertama, yaitu abstrak, kelompok kami sudah melakukan penelitian. Kelompok kami sudah melakukan analisis. Di abstrak tersebut sudah mencakup pengertian, pembahasan, isi data pada jurnal tersebut, namun tidak ada kesimpulan yang disebutkan di jurnal tersebut. Dan terdapat penulisan persen dan derajat Celcius yang kurang tepat, yang seharusnya tidak dipisah dengan angka, tetapi ada beberapa angka di abstrak tersebut itu dipisah. Selanjutnya merupakan pendahuluan. Di sini pendahuluannya sudah menjelaskan latar belakang masalah dan strategi yang digunakan dalam mengatasi masalah tersebut. Untuk kesalahan-kesalahan penulisan pada pendahuluan itu, yang pertama terdapat titik sebelum kalimat pada paragraf pertama ditandai dengan warna biru muda. Yang kedua, terdapat perincian yang tidak diberi koma pada kalimat kedua, paragraf pertama, ditandai dengan warna kuning. Dan yang ketiga, terdapat penggunaan kata asing yang belum diitalik, ditandai dengan warna merah. Selanjutnya, pada paragraf 2.1 tersebut menerangkan kepada pembaca apa itu pulp, sedangkan pada paragraf 2.2.1 menjelaskan pengelompokan pulp, dan untuk kesalahan-kesalahan penulisannya yaitu terdapat penggunaan kata asing yang belum diitalik ditandai dengan warna merah, dan yang kedua, pada nama ilmiah setelah nama genus yaitu nama spesies, huruf awalnya seharusnya tidak kapital, ditandai dengan warna kuning. Untuk kesalahan yang ketiga, terdapat kesalahan penulisan atau kekurangan huruf pada nama ilmiah yang ditandai dengan warna hijau. Dan yang keempat, terdapat penulisan kata yang salah, non-kayu yang seharusnya non-kayu tidak dispasi, ditandai dengan warna pink. Selanjutnya, pada paragraf tersebut merupakan lanjutan dari pengelompokan pulp serta menjelaskan kepada pembaca tentang tanaman jagung atau jagung yang memiliki banyak manfaat. Untuk kesalahan-kesalahannya, itu yang pertama terdapat penggunaan kata asing yang belum diitalik ditandai dengan warna merah, dan yang kedua terdapat penulisan kata yang salah, kayu seharusnya non-kayu, tidak dispasi, dan yang ketiga adalah kurang tanda koma setelah kata namun ditandai dengan warna kuning.
Untuk paragraf tersebut menjelaskan kepada pembaca tentang komponen-komponen pada jagung serta menginformasikan kepada pembaca mengenai melimpahnya produksi jagung di Indonesia yang disertakan tabel agar menambah kelengkapan pada data. Untuk yang selanjutnya itu kalimat yang ditandai dengan warna biru ini dapat membantu peneliti dalam menentukan jenis selulosa yang akan digunakan berdasarkan derajat polimerisasi agar mengetahui kualitas pulp yang baik. Untuk kesalahan-kesalahan penulisannya sendiri, yang pertama, penggunaan kata tidak asing tidak perlu diitalik pada kata berwarna merah. Untuk yang kedua, penggunaan kata asing belum diitalik pada kata berwarna merah muda. Untuk yang selanjutnya, paragraf pertama yang ditandai dengan warna hijau dapat membantu peneliti dalam proses pemisahan pada pembuatan serbuk pulp. Untuk kesalahan-kesalahan penulisannya, untuk yang pertama, penggunaan kata tidak asing tidak perlu diitalik pada kata pewarna merah. Untuk yang kedua, penggunaan kata asing belum diitalik pada kata pewarna merah muda. Untuk tinjauan pustaka yang terakhir, kalimat yang ditandai dengan warna kuning dapat membantu peneliti dalam proses penyerapan pada pembuatan serbuk pulp. Untuk kesalahan-kesalahan penulisannya, penggunaan kata tidak baku ditandai dengan warna hijau, yaitu penjerap, yang sebenarnya itu penyerap. Kemudian selanjutnya pada bab metodologi penelitian, terdapat langkah-langkah atau penjelasan tahapan yang dilakukan dalam melakukan penelitian, di mana tahapan tersebut berisi yang pertama persiapan bahan baku, kemudian proses pembuatan pulp, kemudian analisis alfa selulosa, dan yang terakhir itu analisis lignin. Selanjutnya, terdapat kesalahan-kesalahan penulisan pada metodologi penelitian, di mana yang pertama itu penggunaan kata tidak baku pada kata berwarna hijau, pada kata berwarna biru, yaitu pada kata analisa yang seharusnya itu analisis. Kemudian kalimat tidak efektif pada kalimat berwarna kuning, yaitu daun jagung yang terlebih dahulu bersihkan dan dikeringkan pada suhu kamar lalu dihancurkan sampai ukuran 20 mes, di mana yang seharusnya itu daun jagung yang terlebih dahulu dibersihkan dan dikeringkan pada suhu kamar lalu dihancurkan sampai ukuran 20 mes. Kemudian penggunaan huruf kapital tidak tepat pada kata berwarna hijau, yaitu daun dan didinginkan. Dan yang terakhir itu penggunaan kata asing yang belum diitalik pada kata berwarna merah, yaitu pulp dan beker glass. Untuk selanjutnya yaitu struktur bagian hasil. Hasil penelitian dalam sebuah artikel biasanya berupa berbagai data, seperti tabel hasil perhitungan dari penelitian yang dilakukan. Hasil ini digunakan untuk menjawab apa yang jadi pertanyaan dari penelitian tersebut. Dalam bagian ini juga terdapat paragraf tentang deskripsi penjelasan dari tabel tersebut. Selanjutnya yaitu analisis kesalahan pada bagian struktur hasil. Yang pertama yaitu penggunaan kata tidak baku pada kata berwarna biru. Yang kedua yaitu penggunaan huruf kapital tidak tepat pada kata berwarna hijau. Yang ketiga yaitu penggunaan kata asing belum diitalik pada kata berwarna merah. Untuk struktur selanjutnya yaitu pembahasan.
Pembahasan dalam artikel penelitian berisi analisis mendalam tentang temuan penelitian dan interpretasinya, berdasarkan dengan teori yang telah disajikan dalam tinjauan pustaka. Nah, pada poin pertama yaitu pengaruh waktu pemasakan dan konsentrasi asam asetat terhadap perolehan Pak. Pada paragraf pertama, dijelaskan bagian yang memberikan hasil terbaik dan kondisi optimal disertai dengan alasan mengapa kondisi operasi tersebut menjadi yang terbaik. Paragraf kedua membahas apakah hasil yang diperoleh telah memenuhi standar industri yang ada, dengan cara dilakukan perbandingan antara hasil penelitian dengan standar yang ditetapkan. Paragraf ketiga menjelaskan hasil terbaik dan terburuk, serta kondisi variabel yang memenuhi hasil tersebut. Selain itu, dijelaskan juga alasan penurunan persentase hasil yang diperoleh. Selanjutnya, pada poin kedua, pada paragraf pertama dijelaskan mengenai hubungan antara kondisi asam asetat dan waktu pemanasan terhadap kandungan selulosa. Disebutkan pula kisaran kandungan yang diperoleh dari penelitian tersebut. Pada paragraf kedua dijelaskan apakah hasil yang terbaik telah memenuhi standar industri yang ada dengan membandingkan hasil penelitian dengan standar yang ada. Karena hasil penelitian tidak memenuhi standar, maka diberikan saran agar hasil dapat memenuhi standar yang ada. Selanjutnya, pada poin ketiga, pembahasan, pada paragraf ini dijelaskan mengenai hubungan antara kondisi operasi dan persentase lignin. Disebut juga perolehan persentase lignin tertinggi dan terendah beserta kondisi operasinya. Selain itu, dijelaskan standar kandungan lignin yang terbaik dan pengaruh lignin terhadap kualitas kertas. Untuk selanjutnya yaitu kesalahan-kesalahan pada struktur pembahasan. Yang pertama yaitu pada kata yang berwarna abu-abu, kalimat seharusnya diakhiri titik, bukan koma. Yang kedua yaitu kalimat tidak efektif pada kalimat berwarna kuning. Yang ketiga yaitu angka desimal seharusnya tidak menggunakan titik, melainkan koma. Dan penggunaan antara angka dengan persen tidak terdapat spasi. Yang keempat yaitu penggunaan kata asing belum diitalik pada kata berwarna merah. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada jurnal tersebut sudah menjelaskan secara menyeluruh, yaitu data yang diperoleh dari proses pembuatan pulp dari daun jagung dengan proses asetosol. Untuk penulisan sudah sesuai tanpa ada kesalahan dalam penulisan kesimpulan tersebut. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.